Untuk perusahaan manufaktur, pada prinsipnya pembuatan anggaran itu sama dengan pembuatan anggaran perusahaan dagang, di mana mengisikan bagian transaksi di sini, dan memang bagian transaksi dibuat berbeda dengan kalau misalnya membuat anggaran yang bulan per bulan. Mungkin teman-teman lebih sering menemui pembuatan anggaran dengan mengisikan langsung di bagian tabel penjualan, ataupun mengisikan di bagian tabel laba rugi. Hanya saja kalau mengisikan dengan model seperti itu akibatnya harus mengisi juga bagian neraca. Dan bagian arus kas juga harus diisi sendiri. Dan masalahnya adalah bagaimana membuat 4 laporan ini menjadi sinkron. Penjualan, laba rugi, neraca, arus kas, dan ekuitas menjadi sinkron. Itu cukup repot kalau dibuatnya langsung di dalam laba rugi dan neraca. Sehingga kita membuatnya adalah langsung di modul anggaran dengan format seperti mengisi format transaksi. Tapi perhatikan di sini bahwa kita mengisikan tanggal di sini dan ini diurutkan dari bulan 1 sampai ke bulan 12. Tujuannya adalah ya untuk mempermudah kita dalam melakukan pembuatan anggaran. Selain itu, dengan adanya tanggal di sini, kemudian ada rekening dan kategori laporan di sini, itu secara otomatis angka yang diisikan di sini itu akan termapping secara otomatis ke semua laporan. Sebagai contoh, di sini kan sudah diurutkan 1 sampai 12 ya. Ini bebas sebenarnya. Teman-teman mau diisinya adalah dalam 1 bulan ada 3 item, tidak ada masalah. Cuma ini kan untuk mempermudah nih. Kita mengisinya bulanan. Diisi jumlah keluarnya atau masuknya. Di sini rekening bisa dipilih. Ya, ini bebas sebenarnya. Kalau misalnya mau rekening BCA atau rekening kas atau rekening apapun, itu tidak ada masalah karena nanti di akhirnya yang akan dibandingkan adalah nilai total kasnya. Nah, dengan mengisikan memilih kategori di sini, itulah sebenarnya yang akan membuat angka-angka ini muncul secara otomatis. Sebagai contoh, rekening ini akan muncul di neraca dan di laporan arus kas. Kategori laba rugi akan muncul di laporan laba rugi. Dan akan direkap nantinya dari laba rugi otomatis masuk ke neraca. Demikian juga dengan item-item lainnya. Jadi ini ada item pengeluaran, rekening kas, bensin, promosi, kemudian gaji, tulis di sini. Semakin detail semakin bagus. Apalagi kalau sudah ada referensi yang tahun sebelumnya, hanya tinggal dimasukkan saja, kemudian dirubah-rubah parameternya. Nah, karena ini adalah untuk perusahaan manufaktur, di sini kebetulan kita mengambil contoh adalah ini restoran ya. Jadi restoran kan makanannya itu biasanya adalah produksi. Jadi di sini ada menu makanan. Nah, di sini menu makanan bisa diisikan jumlah makanan ya. Ini adalah rata-rata. Jadi teman-teman harus melihat dulu tahun kemarin pencapaiannya bagaimana menu makanan. Kalau sudah ada bulannya lebih bagus, tinggal dibuat ada berapa menu yang dibeli dan harga rata-ratanya. Perhatikan di sini saya mengisikan di sini adalah angka ini dikalikan rata-rata misalnya 50.000 per menu. Ini angkanya bebas sebenarnya. Ya, di sini hanya untuk mempermudah saja. Dan di sini memang tidak saya buat otomatis karena manufaktur kan beda-beda angka ininya. Jadi saya mencoba menyederhanakan pencapaian dan angka target anggarannya. Di sini hanya ada 2 menu, makanan dan minuman. Minuman juga sama, diisikan targetnya di sini. Kemudian pengalinya saya kalikan 30.000 di sini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pembelian bahan baku. Karena ini produksi, jadi di sini tidak ditulis HPP-nya di sini. Ya, karena berhubungan dengan nanti realisasinya di bagian realisasi atau kalau kita mau melakukan revisi. Jadi di sini dilihat pembelian bahan baku. Nah, di sini saya masukkannya kebetulan asal aja bahan baku saya beli dan kemudian ini kebetulan sebulan bisa 3 kali beli bahan baku ya. Dan di sini bisa ditulis apakah kita mau mengandalkan utang atau rekening, bisa juga ditulis di sini. Nanti akan muncul direkap secara otomatis di neraca maupun di laporan laba rugi. Jadi kalau anggaran ini sudah dibuat, ya kita bisa melihat langsung di bagian penjualan misalnya. Ini sudah akan muncul otomatis. Hanya saja saya kan baru mengisinya 12 bulan.
Kalau teman-teman mau ngisi sampai 3 tahun juga bisa di sini dan akan direkap sampai 3 tahun. Jadi kita bisa lihat bagian neraca juga dan arus kas, dan ini semuanya sudah siap cetak sebenarnya. Jadi contoh nih, arus kas sudah siap cetak di sini. Jadi kalau ingin mencetak yang ada grafiknya bisa menggunakan yang cetak ini. Ini ada grafiknya di sini. Ini sudah langsung otomatis akan mencetak dari laba rugi, neraca. Nah, kemudian ini bagian yang kosong bisa disembunyikan ya, di hide. Jangan di delete ataupun kalau mau jangan di insert karena ini kan kita mau membandingkan akhirnya. Jadi anggaran dengan realisasi atau anggaran dengan revisi, kemudian ada evaluasinya. Jadi jangan di insert atau jangan di delete. Bisa di hide agar kalau misalnya kita cetak itu kelihatannya lebih rapi. Ya, seperti ini. Oke, jadi laporan seperti itu. Cuma di samping transaksi, ada 2 transaksi tambahan yang juga perlu untuk diisi. Di sini adalah transaksi persediaan. Jadi kita harus menuliskan HPP-nya, targetnya di sini. Misalnya tadi kan makanan per bulannya jatuhnya berapa, ini kita bisa isikan kira-kira HPP-nya berapa anggarannya. Nanti di sini akan otomatis menghitung saldo persediaan awal dan saldo persediaan akhir di sini. Dan kalau ada persentase bahan baku yang dibuang bisa diisikan di sini. Sehingga nanti kalau misalnya kita lihat di laporan laba rugi, ini akan terlihat ada biaya variabel langsung, ini sekian, ini pendapatannya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai laba kotornya. Di satu paket dengan file ini ada aplikasi kalkulator HPP yang bisa digunakan untuk mempermudah menghitung persediaan HPP produksi ya. Jadi bisa dilihat dan juga ada videonya untuk cara penggunaannya. Berikutnya adalah pembayaran di muka. Nah, pembayaran di muka ini lebih ke kalau misalnya ada saldo di tahun kemarin yang biasanya mungkin beban sewa tempat. Nah, ini kemudian distribusi per bulannya ini kita bisa isikan di sini. Tapi jangan lupa di sini juga harus memilih kategori laba ruginya. Demikian juga di sini ya. Kalau ini tabel yang ini adalah tabel untuk sisa, sedangkan ini adalah untuk pendapatan atau pengeluaran yang diberi muka yang ada di tahun anggaran. Jadi di sini kita bisa bagi karena angka ini akan dipakai sebagai referensi di laporan laba rugi. Kalau di sini tidak diisikan, ya maka ini akan tetap menjadi pengeluaran atau pendapatan di muka dan dia hanya akan muncul di bagian neraca. Perhatikan di sini ada pengeluaran, ya. Nah, pendapatan. Nah, kemudian tadi tidak ada contoh pendapatan, tapi akan muncul di neraca. Oke, demikian untuk anggaran manufaktur ya.